Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas tentang um, elastisitas, di mana judul eksperimen kali ini, judul presentasi kali ini adalah mengapa nilai modulus yang didapatkan jauh berbeda. Nah, itu kita masuk ke definisi modulus ion sendiri dulu. Jadi nilai modulus ion itu adalah perbandingan antara tegang tarik atau stres dalam bahasa Inggrisnya dan tenggangan atau strain suatu bahan. Modulus ion juga dikenal dengan sebagai modulus elastisitas yang dinamakan dengan E. Dan nilai modulus ion setiap bahan itu berbeda-beda dan bersifat tetap. Artinya berapapun ukuran bahannya, nilai modulus ion akan selalu tetap. Modulus ion merupakan ukuran kekakuan bahan elastis dan menggambarkan ukuran ketahanan benda terhadap perubahan panjangnya. Jadi semakin kecil nilai modulus ion, semakin mudah suatu bahan untuk terdeformasi atau berubah. Nah, ada pun masalahnya yaitu yang pertama, apakah bahan yang berbeda memiliki nilai modulus ion yang sama? Yang kedua, berapa nilai modulus ion bahan tembaga, baja, kuningan melalui eksperimen? Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan antara nilai modulus ion yang diperoleh dari eksperimen dengan studi literatur? Nah, jadi adapun tujuan penelitian kali ini adalah mengidentifikasi modulus ion ada pada bahan berbeda, mengidentifikasi nilai modulus ion bahan tembaga, baja, dan kuningan melalui eksperimen. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi perbandingan antara nilai modulus ion yang diperoleh dari hasil eksperimen dengan studi literatur. Dan juga ada pun hal tambahannya ya, pertama itu teleskop, mana ini tuh membuat menentukan pergeseran arah berapa sentinya. Yang kedua itu penempuh beban buat memvariasikan agar nilai elastisitasnya itu kelihatan. Dan itu ada juga bahan uji, beban, cermin kaki tiga buat memantulkan dari teleskop, ada statis juga, ada timbangan digital, jangka sorong, meteran, dan penggaris. Nah, buat prosedurnya yaitu yang pertama, ukur ketebalan A dan lebar B dari masing-masing batang uji yang tersedia dengan menggunakan jangka sorong. Pastikan sudah terkalibrasi jangka sorongnya. Yang kedua, itu ukur jarak kaki tiga cermin C dan D menggunakan penggaris. Yang selanjutnya, ukur jarak antara kedua penumpu batang uji. Dan letakkan kedua batang uji sejenis di atas dudukan bahan uji. Posisikan statis tepat di belakang dudukan bahan uji, lalu kaitkan cermin kaki tiga pada statis, sehingga posisi cermin tegak dengan cermin kaki yang menumpu pada batang uji. Dan posisikan teleskop pada jarak tertentu yang cukup jauh dari cermin, lalu ukur jarak tersebut. Nah, terus ada posisi dan arah teleskop sedemikian rupa sehingga bayangan meteran pada skala cermin dapat dilihat. Nah, ini pun adalah stepnya. Jadi kalau kalau ada cahaya yang memantul juga ke cermin kaki tiga, itu nggak kelihatan meterannya. Jadi usahakan kondisi cahaya di ruangan itu stabil gitu, nggak ada pantulan cahaya dari luar dan tidak terlalu terang gitu. Kalau bisa matikan lampu di siang hari agar tidak berlebihan cahayanya. Nah, jadi kalau udah kelihatan ya, lalu catat skala pada koordinat 0,0. Jadi misalkan di meteran itu terlihat skalanya itu 100 mm gitu. Jadi itu dianggap sebagai skala 0,0. Yang yang ketiga, selanjutnya itu kaitkan penumpu beban pada lubang di bawah cermin kaki tiga. Gantungkan satu beban pada penumpu beban, kemudian melalui sikap amati kembalinya skala pada koordinat. Nah, jadi setelah kita gantungkan satu beban, itu akan skala tadi kan berubah ke bawah gitu, karena bahannya itu melekuk ke bawah. Ulangi langkah tadi sebanyak 7 kali, sehingga semua beban yang mengencang pada penumpu beban. Nah, lakukan langkah 1 hingga 11 hingga barang uji yang berbeda. Adapun hasil analisis data kita, di mana uh, buat kuningan ya pada percobaan 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya, yaitu kita mendapatkan nilai modulus ionnya itu sebesar 5,6 kali 10 ke 11 PA. Ini sudah Pascal. Ini 5,6 ini adalah sudah uh, tidak pastiannya secara relatif gitu. Walaupun tidak diikuti oleh angka tidak pastiannya, tapi ini adalah average atau rata-rata dari semua nilai yang ada. Nah, ini tadi ya buat kuning. Sekarang tembaga dan tembaga pun juga sama, di mana kita juga mendapatkan nilai E yang sangat ada yang jauh signifikan ya, ada yang 1, ada yang 4, 7, 6, pangkat 11 sekian.
Nah, jadi kita nggak bakalan ambil kepastiannya, tapi kita memang mengambil average atau data dari semua percobaan, di mana kita setelah kita mendapatkan average-nya, kita mendapatkan nilai 7,4 kali 10 11 Pascal. Nah, itu buat sekarang yang baja. Nah, buat yang baja juga berlaku demikian ya. Kita juga mendapatkan data yang cukup jauh berbeda, tapi kita bakalan coba buat memakai average atau nilai rata-rata dari semua penelitian, yaitu kita mendapat nilai E-nya itu adalah 1,2 kali 10 pangkat 12 Pascal. Nah, adapun ini perbandingan nilai emulsiumnya ya, buat bahan kuningan yaitu dalam literatur itu adalah 0,91 kali 10 pangkat 11 Pascal. Sedangkan yang kita dapatkan itu adalah buat bahan kuningan itu 5,6 kali 10 pangkat 11 Pascal. Dan buat bahan tembaga adalah itu 1,1 kali 10 pangkat 11 Pascal. Sedangkan yang kita dapatkan adalah 7,4 kali 10 pangkat 11 Pascal. Dan buat bahan baja itu adalah 2 kali 10 pangkat 11 Pascal. Sedangkan yang kita dapatkan itu adalah 1,2 kali 10 pangkat 12 Pascal. Nah, jadi kenapa berbeda ya? Jadi berdasarkan hasil eksperimen kita, memang kita tuh mendapatkan hasil yang lebih jauh dari literatur. Setelah saya analisis secara mendalam, ini terkait dengan hasil pengukuran dan ketebalan panjang. Bentar. Nah, maksudnya itu adalah, kan di dalam rumus tersebut itu ada nilai A dan B-nya. Nah, A dan B itu memiliki yang ini. Itu kalau kita lihat di rumus, itu 2 kali L pangkat 3 dikali MGX dan 4 A pangkat 3 B dikali Z delta Y. Nah, jadi pada pengukuran L sama A ini kita mungkin masih spekulasi, tapi nilai L sama A yang kita dapatkan itu adalah uh, ada kesalahan atau keliruan gitu. Jadi karena itu pun L-nya pangkat 3 dan A-nya pangkat 3 juga, jadi ketika kita kuadratkan, kesalahan yang kecil saja itu bisa menghasilkan perbedaan cukup jauh. Makanya walaupun data X dan data delta kita bagus gitu, karena kita pun juga sudah ngerasa yakin gitu, kita sudah mengamati perubahannya gimana, perubahan yang lainnya sebagainya udah pastilah kita ngerti konsepnya dan gimana cara pengambilnya udah ngerti banget. Tapi mungkin pada pengukuran L sama A itu kita memiliki kesalahan karena pun ke pangkat 3, jadi makanya makanya kita mendapatkan hasil yang cukup yang jauh. Tapi walaupun kita mendapatkan hasil yang cukup jauh, tapi konsep pada penelitian kali ini adalah murah. Jadi misalnya saya diberikan kesempatan sekali lagi buat mengikuti penelitian kali ini, hal yang pertama saya lakukan adalah mengukur nilai A sama L yang tadi secara akurat dan pastikan benar-benar sudah akurat. Sehingga itu pun juga akan mempengaruhi hasil kita setelahnya. Jadi sekian kesimpulan dari saya. Sekian, terima kasih.